Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Info Sahabat Sehat, di mana kami memberikan berbagai informasi mengenai kesehatan, baik itu berbagai jenis makanan sehat, maupun pola hidup sehat. Sebelumnya, kami meminta dukungan sahabat sehat untuk bisa memberikan like, komen, dan juga subscribe pada channel Info Sahabat Sehat, supaya kami bisa terus memberikan informasi seputar kesehatan terbaru untuk sahabat semua. Kesehatan mental. Setiap orang di dunia ini memiliki kesehatan mental, seperti halnya kesehatan fisik, kita perlu menjaga dan memeliharanya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Artinya, mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stres berat jangka panjang. Jika kesehatan mental terganggu, maka timbul gangguan mental atau penyakit mental. Gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Sahabat sehat, berikut adalah beberapa gejala atau tanda penyakit mental yang mungkin terjadi khususnya pada anak-anak. 1. Perubahan perilaku. Ini merupakan tanda munculnya penyakit mental pada anak yang tergolong mudah kita sadari melalui aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Ketika anak menjadi lebih temperamental atau sering bertengkar, cenderung berperilaku kasar, hingga berkata kasar yang menyakitkan orang lain padahal sebelumnya tidak. Kita perlu curiga. Tak hanya itu saja, kita juga mungkin melihat perubahan perilaku anak seperti menjadi lebih mudah marah dan merasa frustasi. 2. Perubahan mood. Tanda penyakit mental lainnya adalah mood atau suasana hati yang berubah secara tiba-tiba. Kondisi ini bisa berlangsung sebentar hingga dalam jangka waktu yang tidak menentu. Tentunya, hal ini bisa mengakibatkan masalah pada hubungan dengan keluarga serta teman sebaya. Ini merupakan gejala umum dari depresi, ADHD, hingga kelainan bipolar. 3. Kesulitan berkonsentrasi. Anak-anak yang menderita gangguan mental cenderung sulit fokus atau memperhatikan dalam waktu yang lama. Selain itu, mereka juga memiliki kesulitan untuk duduk diam dan membaca. Tanda penyakit mental yang satu ini dapat menyebabkan menurunnya performa di sekolah juga perkembangan otak. 4. Penurunan berat badan. Tahukah kita bahwa gangguan mental juga dapat memengaruhi kondisi fisik? Tak hanya karena penyakit fisik, berat badan yang menurun drastis juga bisa menjadi tanda penyakit mental. Gangguan makan, stres, hingga depresi dapat menjadi penyebab kehilangan nafsu makan, mual, dan muntah yang berkelanjutan. 5. Menyakiti diri sendiri. Perhatikan saat anak sering mengalami kekhawatiran serta rasa takut berlebih. Perasaan ini dapat berujung pada keinginannya untuk menyakiti diri sendiri. Biasanya, ini menjadi akumulasi dari perasaan stres serta menyalahkan diri sendiri karena gangguan mental juga mengakibatkan seseorang sulit mengelola emosi. Ini juga menjadi tanda gangguan mental yang perlu kita cermati karena tidak menutup kemungkinan berujung pada kemungkinan terburuk yaitu percobaan bunuh diri. 6. Muncul berbagai masalah kesehatan. Penyakit atau gangguan mental juga dapat ditandai dengan masalah pada kesehatan, misalnya sering mudah mengalami sakit kepala dan sakit perut yang berkelanjutan. 7. Perasaan yang intens. Kadang-kadang merasakan menghadapi perasaan takut yang berlebihan tanpa alasan. Tanda gangguan mental ini seperti menangis, berteriak atau mual disertai dengan perasaan sangat intens. Perasaan ini pun dapat menyebabkan efek seperti kesulitan bernapas, jantung berdebar atau bernapas dengan cepat, yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Sahabat sehat semua, setelah kita mengetahui beberapa tanda penyakit mental, berikutnya juga akan kami sampaikan ciri-ciri kesehatan mental yang baik. Anak remaja dengan kesehatan mental yang baik seringkali memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Merasa lebih bahagia dan lebih positif tentang diri mereka sendiri dan menikmati hidup.
2. Mudah untuk bangkit kembali dari kekesalan dan kekecewaan. 3. Memiliki hubungan yang lebih sehat dengan keluarga dan teman. 4. Melakukan aktivitas fisik dan makan makanan yang sehat. 5. Terlibat aktif dalam kegiatan bersama lingkungan sosialnya. 6. Memiliki rasa pencapaian. 7. Bisa menikmati waktu untuk bersantai dan tidur nyenyak. 8. Merasa nyaman di dalam sebuah komunitas. Sahabat sehat. Agar dapat menghindari penyakit mental dan mendapatkan kesehatan mental yang baik, maka kita perlu mempromosikan kesehatan mental bagi lingkungan sosial kita. Cinta dan dukungan serta hubungan yang kuat dengan keluarga dan orang-orang terdekat dapat memiliki pengaruh langsung dan positif pada kesehatan mental. Bahkan, hubungan emosional yang baik dapat mengurangi kemungkinan untuk mengalami masalah kesehatan mental. Menurut WHO, promosi kesehatan mental bertujuan untuk mempromosikan kesehatan mental yang positif. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan psikologis, kompetensi, ketahanan manusia, serta menciptakan kondisi dan lingkungan hidup yang mendukung. Promosi kesehatan mental dapat dilakukan dengan mengumpulkan data terkait insidensi gangguan tersebut supaya masyarakat meningkat kesadarannya dan mendapat pengetahuan terkait permasalahan. Berikut adalah beberapa cara untuk mempromosikan kesehatan mental dan meningkatkan nilai kesejahteraannya. 1. Tunjukkan cinta, kasih sayang, dan perhatian. 2. Tunjukkan bahwa kita tertarik dengan apa yang terjadi dalam kehidupan di lingkungan sekitar. Saling memberi pujian serta poin bagus dari prestasi yang didapat. Saling menghargai ide dan pendapat. 3. Nikmati menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan lingkungan di sekitar kita. 4. Lebih komunikatif. Penting bagi seseorang untuk merasa bahwa mereka tidak harus melalui segala sesuatunya sendiri dan bahwa kita dapat bekerja sama untuk menemukan solusi untuk sebuah masalah. 5. Tangani segera permasalahan saat mereka muncul, daripada membiarkannya menumpuk. 6. Berbicaralah dengan anggota keluarga terpercaya, teman, orang tua atau orang lain yang kita anggap lebih mampu jika kita memiliki kekhawatiran berlebih. Jika kita merasa membutuhkan lebih banyak bantuan lagi, bicarakan dengan dokter umum atau profesional kesehatan lainnya mengenai kondisi mental kita. Kesehatan fisik adalah bagian besar dari kesehatan mental. Untuk membantu tetap sehat secara emosional dan fisik, patutnya kita bisa melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tetap aktif. Kebugaran fisik akan membantu kita tetap sehat, memiliki lebih banyak energi, merasa percaya diri, mengelola stres dan tidur nyenyak. 2. Kembangkan dan pertahankan kebiasaan makan yang sehat. 3. Tidur teratur yang cukup. Tidur yang berkualitas akan membantu kita untuk mengelola kehidupan yang sibuk, stres dan tanggung jawab. 4. Hindari alkohol dan obat-obatan lainnya. Sahabat sehat. Ada upaya untuk menjaga kesehatan mental bagi kita, dan orang lain di lingkup keluarga maupun lingkungan sekitar kita. Berbicara dari hati ke hati tentang kondisi dan kesehatan mental adalah langkah awal yang perlu kita lakukan. Jika kita mengkhawatirkan kesehatan mental, mulailah dengan mengajak saling berbicara. Berbicara tentang bagaimana perasaan mereka menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian dan perasaan saling peduli. Selain itu, pada langkah berikutnya mungkin juga memerlukan bantuan untuk mendapatkan dukungan secara profesional. Berikut adalah beberapa ide untuk mendorong keinginan untuk berbicara mengenai perasaan kita kepada orang lain. 1. Mengatakan bahwa bahkan orang dewasa pun memiliki masalah yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri. Menunjukkan bahwa lebih mudah untuk mendapatkan bantuan jika kita memiliki dukungan orang lain. 2. Menyadari bahwa bukan hal yang aneh jika kita mudah merasa khawatir, stres, atau sedih. Juga menyadari bahwa membuka pikiran dan perasaan pribadi bukanlah suatu hal yang menakutkan. 3. Bahwa membicarakan suatu masalah seringkali dapat membantu meletakkan segala sesuatunya ke dalam perspektif dan membuat perasaan menjadi lebih jelas. Seseorang dengan pengalaman yang lebih banyak atau berbeda seperti orang dewasa, mungkin dapat menyarankan opsi yang belum terpikirkan oleh kita. 4. Sarankan beberapa orang lain yang dapat diajak bicara oleh seseorang jika mereka tidak ingin berbicara dengan kita.
Misalnya, bibi atau paman, teman keluarga dekat, atau pemuka agama terpercaya dan orang yang lebih tua. 5. Berbicara dengan dokter umum atau profesional kesehatan lainnya bersifat rahasia. Para profesional ini tidak dapat memberitahu orang lain, kecuali mereka mengkhawatirkan keselamatan kita atau keselamatan orang lain. 6. Menekankan bahwa kita tidak sendirian. Ada orang lain yang akan berada di sana kapanpun kita siap untuk berbicara. 7. Jika seseorang menyampaikan kekhawatiran kepada kita, mereka mungkin menolak bantuan apapun atau mengatakan tidak ada yang salah. Banyak dari mereka tidak mau mencari bantuan sendiri. Jadi, kita mungkin perlu mengatakan bahwa kita khawatir tentang mereka dan akan mencoba untuk mendapatkan nasihat profesional. Sahabat sehat. Begitu penting untuk diingat bahwa kesehatan mental merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dan harus dipelihara sebaik mungkin. Lakukan cara untuk menjaga kesehatan mental yang telah kami sampaikan tadi agar fisik, psikis, emosi, dan kehidupan sosial kita selalu dalam kondisi yang baik. Demikian sahabat sehat, informasi mengenai kesehatan mental pada video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat sehat semua. Sampai jumpa pada video kami yang lainnya.